Kembali di Kompas ya, saudara, kita ke sorotan dampak gempa NTT. Gempa NTT menimbulkan dampak besar bagi masyarakat. Hingga 18 Agustus BNPB mencatat 70 orang meninggal, 1.184 orang luka-luka, dan lebih dari 40.000 jiwa mengungsi. Berdasarkan data Pusat Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB per tanggal 18 Agustus pukul 17 waktu Indonesia Barat, jumlah korban meninggal akibat gempa NTT sebanyak 70 orang dan korban luka 1.184 orang. Sementara jumlah warga terdampak yang mengungsi mencapai 40.000 lebih jiwa. BNPB bersama tim gabungan menyalurkan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak gempa di Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Bantuan dikirimkan melalui jalur laut untuk menembus akses wilayah kepulauan yang masih terkendala. Feri KMP ILE AP membawa logistik dan kebutuhan dasar tiba di Pulau Palue Senin sore. Bantuan terdiri dari tenda keluarga, matras, genset, sembako, beras, air minum, selimut, serta perlengkapan kesehatan dan kebutuhan anak. Setelah dibongkar, bantuan kemudian didistribusikan melalui jalur darat yang masih rusak akibat gempa. Meski akses terbatas, tim gabungan terus berupaya memastikan bantuan dapat tersalurkan ke masyarakat terdampak. Sementara itu, desa pesisir utara di Kabupaten Nagekeo, yaitu Desa Marapokot, ditinggalkan masyarakat pasca gempa. Warga terdampak mengungsi ke tempat lebih aman. Desa Marapokot, Kecamatan Aisesa, hanya berjarak 30 km dari pusat gempa yang berada di timur laut Kabupaten Nagekeo. Minimnya penerangan menjadi persoalan bagi warga yang mengungsi akibat gempa di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, warga yang jauh dari lokasi pengungsian membuat tempat perlindungan swadaya sambil menunggu bantuan terjangkau ke desa mereka. Di tengah kekhawatiran akan gempa susulan, sejumlah warga di Nusa Tenggara Timur masih bertahan di pengungsian dengan fasilitas dan kebutuhan dasar yang terbatas. Di pengungsian Kampung Barangkolong, Kecamatan Reo, Manggarai, penerangan masih minim. 1.300 warga yang mengungsi di sini mengandalkan penerangan seadanya. Kondisi ini membuat aktivitas warga, terutama saat malam hari, menjadi terbatas. Penambahan fasilitas penerangan dinilai penting agar warga dapat beristirahat dengan lebih aman di lokasi pengungsian. Saya mau kemana karena darurat tuh, nah, ya kita merasa gini aman-aman saja. Ya, kalau listrik kadang kalau mereka buka suruh tarik kabel hanya untuk cas. Keterbatasan fasilitas juga dirasakan warga desa Tungguramba, Kecamatan Aisesa, Nagekeo. Desa ini menjadi salah satu wilayah yang terdampak parah akibat gempa. Lokasi pengungsian terpusat yang cukup jauh membuat sejumlah warga memilih bertahan di desa. Mereka membuat tempat berlindung secara swadaya dan menunggu ada bantuan yang datang ke desa mereka. Bagi warga yang sudah berada di pengungsian, rasa takut untuk kembali ke rumah masih ada. Gempa susulan membuat warga memilih bertahan di tempat pengungsian meski kebutuhan dasar belum sepenuhnya terpenuhi. Warga yang mengungsi di tenda Batalion Infanteri 834 WM Nagekeo masih belum berani kembali ke kampung karena gempa susulan masih terjadi. Berbagai bantuan telah masuk ke lokasi pengungsian, namun di tengah penantian untuk dapat kembali ke rumah, warga masih membutuhkan kebutuhan dasar seperti air bersih dan fasilitas MCK. Kebutuhan pokok kami adalah yang pertama air bersih, kemudian yang kedua ini kebutuhan ini MCK, kemudian dengan kebutuhan sembako. Ya. Kemudian Bapak, ini sudah berapa lama, berapa hari Bapak dan masyarakat di sini bertahan di tenda?
Untuk sekarang ini sudah hari yang keempat. Hari yang keempat kami bertahan di tenda. Karena ketika kami pulang, belum sampai di rumah guncangan datang lagi. Untuk sementara, tenda pengungsian dan tempat berlindung swadaya menjadi rumah bagi warga terdampak gempa. Sambil menunggu kondisi kembali aman, warga berharap kebutuhan dasar dan bantuan dapat terus menjangkau mereka. Tim Liputan, Kompas TV.